Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, untuk duduk bersama kembali di dalam pelajaran akidah untuk kelas 8 bab ke-23, pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati at-tullab hafizakumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita masih membicarakan bab yang ke-23. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, babun ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthana. Keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari Quran surat An-Nisa ayat 51 yang dibawakan oleh penulis di sini. Kemudian kita juga sudah mempelajari Quran surat Al-Maidah ayat 60. Kemudian kita juga sudah mempelajari Quran surah Al-Kahfi ayat 21. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para santri sekalian, tadi saya menunggu para santri sekitar hampir 10 menit dari jam 8. Maka saya ingatkan bahwa masuk kelas 5 menit sebelum jam 8. Apabila ada santri yang belum online 5 menit sebelum jam 8, maka tidak dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan kelas. Paham tum? Fahimna. Ya. Perhatikan baik-baik, 5 menit sebelum jam 8 sudah masuk ke dalam ruangan kelas. Dan apabila ada yang belum online jam 8 kurang 5 menit, maka tidak dipersilahkan untuk masuk kelas. Dan ini nanti masuk ke dalam urusan nilai peraturan. Ini yang seperti ini masih ada yang baru masuk, ya, 32 orang dari 33 orang. Baik, saya ingin ada yang membaca, man yurid an yaqra minkum al-hadits al-awwal, hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis pada bab yang ke-23. Naam, iqra ya Rafif.
Iftah as-saut. Naam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil quzzati hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah Lau dakhalu juhra dabbin. law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman." Iqra tarjamah. Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya, sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Kullukum yanzuruna ila hadhihi as-sabbura. Di sini dari Abu Sa'id. Abu Sa'id yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dari Abu Sa'id, kullukum yanzuru ila kitabihi, kullu wahidin minkum yanzuru ila kitabihi. Setiap santri melihat kepada kitabnya masing-masing. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh kamu yang dimaksud di sini adalah umat Islam. Kamu yang dimaksud di sini adalah umat Islam. Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu." Tradisi maksudnya adalah kebiasaan. Tradisi, kebiasaan, atau sesuatu yang khusus. Tradisi maksudnya adalah kebiasaan atau sesuatu yang khusus. Umat-umat sebelum kamu. Umat artinya adalah sekelompok manusia. Umat artinya sekelompok manusia sebelum kamu. Sebelum kamu maksudnya adalah sebelum Islam. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Kita tahu ada anak panah, kemudian ada
bulunya pada anak panah tersebut. Ya, ada anak panah dan kemudian ada bulunya pada anak panah tersebut. Maka bulu anak panah ini akan berjalan, ya. Bulu anak panah ini akan berjalan, maka umat-umat terdahulu dia melesat, begitu juga umat Islam melesat mengikuti umat-umat terdahulu. Itu maksudnya. Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu, bagaikan bulu anak panah. Ini lihat anak panah. Di sini ada bulunya. Nah, anak panah yang pertama adalah umat-umat terdahulu. Kemudian anak panah yang kedua yaitu anak panah yang dimiliki oleh umat Islam. Kemana anak panah umat terdahulu dia melesat, maka anak panah umat Islam juga akan mengikutinya. Akan mengikutinya sama-sama. Itu maksudnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang, masuk ke liang biawak. Lihat di sini, biawak yang dimaksud adalah yaitu hewan dhab. Ad-dhabbu, hewan ad-dhab. Yang dimaksud di sini adalah hewan ad-dhabbu. Dia boleh dikatakan biawak yang tinggal di padang pasir. Ya, biawak yang tinggal di padang pasir. Ini gambarnya. Perhatikan, saya akan berikan gambarnya kepada para santri sekalian. Ini makhluknya. Lihat enggak? Lihat? Hah? Ini makhluknya. Ini lubangnya. Ini lubangnya. Jadi lubangnya kecil. Ya, lubangnya kecil. Nah, ini juga makhluknya. Artinya, kalau seandainya umat Islam, umat terdahulu masuk ke dalam lubang ini, maka umat Islam akan mengikutinya. Ya. Kalau umat-umat terdahulu masuk ke dalam lubang ini, maka umat Islam akan mengikutinya. Itu yang dimaksud dengan liang biawak. Ya. Niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Maksudnya, lalu siapa lagi? Ya, maksud dari lalu siapa lagi? Artinya, tidak ada lagi yang diikuti selain mereka, yaitu selain kaum Yahudi dan Nasrani. Artinya
umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, dan itu pasti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Kalau sudah dipahami makna hadis ini, perhatikan baik-baik. Saya hapus. Kemudian seperti biasa kita mempelajari makna hadis. Ya. Tulis makna hadis. Ini kita mempelajari bab yang ke-23. Kemudian kita pada hari ini mempelajari makna hadis yang pertama. Ya, makna hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Maka makna hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan berupa larangan mengikuti kebiasaan umat terdahulu dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk umat Islam. Nah, ini makna hadis. Bahwa hadis ini maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah kabar yang maknanya larangan. Larangan apa? Bahwa umat Islam akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Apa-apa diikuti dalam hal pakaian, dalam hal kebiasaan, apa-apa diikuti dalam hal akidah, dan ini larangan dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para santri sekalian, tidak diperbolehkan kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi, hari raya kaum Yahudi Nasrani, seperti misalkan Natalan, Tahun Baru, kemudian pakaian sinterklas, pakaian macam-macam. Ya, kenapa? Karena itu adalah kebiasaan kaum Yahudi ataupun Nasrani. Baik. Dan ini pasti terjadi. Ada sebagian umat Islam yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Makanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan sebuah kabar, dan kabar ini bentuknya adalah larangan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sebentar, ini makna hadis. Ya, hadis yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab. Hubungannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ahibbati tullab, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita, bahwa hadis ini
menunjukkan hadis ini menunjukkan akan terjadi kesyirikan. Hadis ini menunjukkan akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam, karena mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi para santri sekalian perhatikan sini baik-baik. Tema kita adalah bahwa bab ini adalah menjelaskan bahwa di tengah umat Islam ada orang-orang yang akan melakukan kesyirikan. Di tengah umat Islam ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebelumnya saya nasihatkan kepada para santri sekalian, atau saya perintahkan kepada para santri sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Fidra Nur, Bagas Pratama, Rehan, Aflah, aktifkan seluruhnya. Bagas aktifkan, Aflah, Yusuf Haikal, seluruhnya diaktifkan. Fikri Rahmadani, seluruhnya diaktifkan. Ya. Mahathir, Rafa, seluruhnya diaktifkan. Mana Mahathir? Di kelas 8 ini peraturan akan lebih ketat daripada di kelas 7. Maka jangan bermain-main. Teman kita Rosehan tidak naik kelas dan akhirnya dia tidak melanjutkan. Dan ini adalah pelajaran, peringatan keras bagi para santri sekalian. Jangan bermain-main. Rafa, mana Rafa? Muhammad Mulki Najib, Muhammad Abdullah, semuanya diaktifkan. Fikri Rahmadani, aktifkan. Mana Fikri? Slide 2, Mas. Aktifkan, aktifkan. Jangan ada yang menutup kamera. Siapa yang menutup kamera berarti dia termasuk orang yang keluar dari kelas. Muhammad Rafa, Said Hasan, Said Hasan, aktifkan. Jangan ada yang menonaktifkan kamera. Yang menonaktifkan kamera berarti dia keluar kelas. Nah, perhatikan baik-baik. Hadis ini menunjukkan akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani, yang mana Yahudi dan Nasrani melakukan kesyirikan, yang mana Yahudi dan Nasrani melakukan kesyirikan. Akhirnya diikuti oleh umat Islam.
Jadi bab kita ini menjelaskan bahwa umat Islam di tengah-tengah mereka meskipun mengucapkan la ilaha illallah akan ada yang melakukan kesyirikan. Dalilnya adalah hadis ini, bahwasanya umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, apa yang diikuti? Kaum Yahudi dan Nasrani melakukan kesyirikan, maka sebagian dari umat Islam juga akan melakukan kesyirikan. Ya, akan melakukan kesyirikan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Kemudian kalau sudah kita pahami ini, kita ambil faidah hadis. Faidah hadis. Faedah hadis adalah bahwa ini faedah hadis. Satu, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kabarnya terjadi. Yang mana kabarnya terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian umat ini akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, itu terjadi. Ini adalah mukjizat. Nabi Muhammad SAW berbicara 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bahwa umat Islam akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka mereka akhirnya kabar tersebut terjadi. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yaitu haram mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Haram mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Ini tidak boleh. Haram kita untuk umat Islam mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para santri sekalian. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada para santri sekalian, apa yang dipahami dari yang sudah disampaikan? Coba saya ingin bertanya kepada Zaidan. Buka mikrofonnya. Zaidan. Pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu. Siapa umat-umat sebelum kita yang akan kita ikuti? Kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Bagas Pratama. Aina Bagas? Aina anta ya Bagas? Bagas? Bagas. Sebutkan atau terangkan makna hadis yang barusan kita pelajari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berupa larangan
kebiasaan umat dahulu dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk umat Islam. Coba terangkan apa maksudnya. Yang Bagas tulis tadi apa maksudnya? Tuh. Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk mengikuti kebiasaan umat dahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Naam. Khalid Al-Bahri, iftah al-mikrofon. Ya Khalid, iftah al-mikrofon. Pertanyaannya, terangkan hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menunjukkan akan terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam karena mereka mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana Yahudi dan Nasrani itu melakukan kesyirikan. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Akan terjadi Larangan. Akan terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Di tengah umat Islam. Taib. Sebutkan Aflah. Ya Aflah. Iftah as-saut. Iftah al-mikrofon. Aflah. Muhammad Aflah. Ya. Ya. Naam ya Aflah. Mawjud anta Aflah. Pertanyaannya, sebutkan 2 faedah hadis yang barusan dipelajari. Pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dimana kabarnya terjadi. Apa maksudnya kabarnya terjadi? Maksudnya yang dikatakan Nabi SAW ketika 1400 tahun yang lalu itu terjadi pada umat Muslim selanjutnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kesyirikan. Tradisi. Kesyirikan apa? Mengikuti tradisi kaum Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya terjadi kesyirikan di tengah umat Islam karena mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fiik. Taib. Mahathir. Mahathir. Aina Mahathir? Mahathir. Aina anta ya Mahathir? Iftah as-saut. Pertanyaannya, terangkan makna hadis. Suaranya enggak kedengaran Mahathir. Terangkan makna hadis. Suaranya tidak ada Mahathir. As-saut ghairu mawjud. Sautuka ghairu mawjud. Naam. Taib, al-akhar. Muhammad Fabian, Kantata As-Siddiqi. Aina anta ya Fabian? Fabian, terangkan makna hadis. Naam. As-saut. Suaranya enggak ada, Fabian. Fabian buka suaranya. Baik. Nah, nanti para santri sekalian, kalau seandainya ada yang masih kurang jelas, dilihat pada video rekamannya di channel YouTube Intan Ilmu. Nah, sekarang kita baca hadis yang kedua. Man yurid an yaqra. Man yakunu ra'is al-fasl fi
fi hadhihi sanah. Coba buka unmute semuanya. Siapa? Siapa dipilih? Kelas. Ketua kelas siapa? Kelas. Coba ditulis, diketik siapa ketua kelas. Sekarang kita yang paling banyak namanya keluar berarti dia ketua kelas. Mukhlas. Khalas mukhlas. Mukhlas qarib. Aina anta ya mukhlas qarib? Iqra. Mukhlas qarib, iqra. Iftah as-saut ya mukhlas. Nah, ada di bawah. 6. Baik, iqra al-hadis. Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawal liyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayaglugu mulkuha ma zuwiya li minha wa utitul kanzainil ahmara wal abyad al-ahmara wal abyada wa utitul kanzaini al-ahmara wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah wa an la yusillata alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qal ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikuhum likahum bisanatin ammah wa alla usillata alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim min man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Artinya, sungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi 2 pembendaharaan simpanan, merah dan putih, Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, ya hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umat itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Baik. Sekarang perhatikan bukunya baik-baik. Perhatikan bukunya baik-baik. Yang pertama, Muslim meriwayatkan dari Thauban.
Muslim di sini maksudnya adalah Imam Muslim. Muslim di sini maksudnya adalah siapa? Imam Muslim. Meriwayatkan dari Thauban. Thauban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ya. Hadis kedua. Muslim yang dimaksud di sini adalah Imam Muslim yang mempunyai kitab Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Hajjaj bin Muslim. An-Naisaburi, berasal dari Naisabur. Muslim meriwayatkan dari Thauban. Thauban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu artinya adalah dulunya budak lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maula artinya adalah dulunya budak lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Membentangkan maksudnya adalah membentangkan. Membentangkan maksudnya adalah menaklukkan. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam akan bisa menaklukkan, ya, akan bisa menaklukkan bumi sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Maksudnya dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkannya. Umat Islam berjaya dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia. Umat Islam berjaya. Itu maksudnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Umat Islam akan menguasai dunia. Ya, menguasai dunia dari barat ke timur. Dan aku diberi 2 pembendaharaan, simpanan. Yang dimaksud dengan pembendaharaan simpanan, pembendaharaan simpanan artinya adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Itu maksudnya. 2 pembendaharaan simpanan. Merah dan putih. Merah maksudnya Imperium Persia. Persia itu di mana? Dahulu di Iran. Persia itu adalah sebuah kerajaan di Iran. Kerajaan besar. Ya, yang sekarang negara Iran. Dulu tempatnya adalah di Iran. Ya. Akhirnya
Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bisa menguasai Persia, Romawi, kemudian dan Romawi. Romawi adalah sekarang di Italia, Roma, di negeri Italia, yang mana ibu kotanya atau salah satu kotanya adalah Roma. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Apa makna paceklik? Fadil, apa makna paceklik? Apa paceklik? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa? Fidra Nur. Apa arti paceklik? Paceklik. Paceklik artinya kekeringan, tidak turun hujan. Kekeringan karena tidak turun hujan. Ya, kekeringan karena tidak turun hujan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya tidak dihancurkan karena paceklik, karena kekeringan. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Maksudnya adalah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar umat Islam tidak dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Seluruhnya umat Islam tidak akan ada yang bisa menghancurkannya dari musuh-musuh umat Islam, dari orang-orang kafir, kecuali dari diri umat Islam sendiri. Ya, seperti musuh dalam selimut istilahnya. Kecuali dari musuh, yaitu dari umat Islam itu sendiri. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya lihat bukunya. Seluruhnya lihat bukunya. Hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapanku itu tidak akan diubah lagi. Maksudnya, apabila Allah telah mentakdirkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka tidak akan pernah bisa berubah. Takdirnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Jadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ke papan tulis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan dua doa. Nih, perhatikan. Doa yang pertama agar umat Islam tidak binasa karena kekeringan. Tidak binasa karena kekeringan. Tidak turun hujan. Ya, tidak binasa karena kekeringan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berdoa agar tidak dihancurkan oleh musuh dari luar. Ya,
dan juga dari dalam, yaitu musuh umat Islam dari dalam. Nah, perhatikan sini. Doa yang pertama dikabulkan oleh Allah. Doa yang pertama dikabulkan oleh Allah, bahwa umat Islam tidak akan hancur karena kekeringan. Pasti ada hujan nantinya. Nah, doa yang kedua tidak dikabulkan oleh Allah, bahwa agar tidak dihancurkan oleh musuh dari luar dan juga dari dalam. Kenapa? Karena nanti ada musuh-musuh dari umat Islam sendiri. Nah, ini dia. Ada musuh-musuh dari umat Islam itu sendiri yang menghancurkan kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian menawan sebagian yang lain. Artinya terjadi peperangan antara kaum muslimin. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, dan itu pasti terjadi. Ya, terjadi peperangan antara kaum muslimin. Nah, itu makna dari hadis. Baik. Sekarang catat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis adalah, catat. Makna hadis adalah, makna hadis yang kedua adalah Rasulullah mengabarkan. Makna hadis yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan menguasai barat dan timur dunia. Umat Islam akan menguasai barat dan timur dunia. Nah, dan umat Islam tidak akan binasa karena kekeringan, tetapi binasa karena perang saudara. Ya, umat Islam tidak akan binasa karena kekeringan, tetapi akan binasa karena perang saudara yang akhirnya orang-orang kafir bisa menguasai umat Islam. Yang akhirnya orang-orang kafir bisa menguasai umat Islam. Nah, yang akhirnya orang-orang kafir bisa menguasai umat Islam. Itu makna dari hadis yang kedua. Makna hadis yang kedua, saya ulangi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan menguasai timur dan barat. Dan umat Islam tidak akan binasa karena kekeringan atau pacaklik, tetapi karena perang saudara yang akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Nah, baik, hubungan hadis dengan bab. Apa hubungan hadis dengan bab? Catat. Saya tidak menulis di papan tulis biar cepat. Apa hubungan hadis dengan bab? Hubungan hadis dengan bab adalah
bahwa sebagian umat Islam akan menyembah berhala. Sebagian umat Islam akan menyembah berhala. Taib. Kemudian faidah hadis. Faidah hadis. Larangan mati ya. Hah? Apa? Oh. Larangan berbeda pendapat. Ya, larangan berbeda pendapat karena mengikuti orang-orang yang menyimpang dari agama. Larangan berbeda pendapat karena mengikuti orang-orang yang menyimpang dari agama. Kemudian faedah yang kedua, kabar gembira bahwa umat Islam, agama Islam akan selalu tegak sampai akhir zaman. Kabar gembira bahwa agama Islam, kebenaran akan selalu tegak sampai akhir zaman. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Siapa yang masih belum paham, maka mohon dilihat rekamannya di YouTube channel Intan Ilmu. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Waktunya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.